Sebelum masuk ke hasil penelitian, saya ingin menjelaskan dulu peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Pengembangan usaha ayam petelur di Indonesia masih memiliki prospek yang bagus serta perkembangan populasi ayam petelur saat ini sangat pesat. Tujuan dari pembangunan peternakan adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari protein hewani yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bisa dilihat pada data konsumsi telur di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 ini mengalami peningkatan, yang artinya salah satu sumber protein yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah telur ayam. Hal tersebut salah satunya karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan. Namun walaupun harganya terjangkau, dari segi gizi telur sudah cukup baik untuk tubuh. Next, boleh next. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai ayam petelur. Ayam petelur merupakan ayam-ayam yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Untuk kebutuhan nutrisi ayam petelur harus terpenuhi sehingga ayam petelur dapat berproduksi dengan baik. Boleh next. Terdapat 3 fase pemeliharaan ayam petelur. Yang pertama ada fase starter, yaitu mulai umur 0 sampai 6 minggu. Lalu ada fase grower, yaitu mulai umur 6 sampai 18 minggu. Dan fase layer di atas umur 18 minggu sampai akhir. Oke, boleh next. Ayam petelur fase layer adalah ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur atau berproduksi. Pada fase layer, produksi akan meningkat pada saat ayam berumur 22 minggu dan mencapai puncaknya pada umur 28 sampai 30 minggu. Kemudian produksi telurnya akan menurun dengan perlahan sampai 55% setelah umur 82 minggu. Boleh next. Untuk menjaga kesehatan ayam dibutuhkan pemberian feed aditif yang berupa probiotik dalam pakan. Sebelumnya sudah dijelaskan secara jelas oleh Prof. Rofita, namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Secara umum, probiotik ini didefinisikan sebagai mikroba hidup yang digunakan sebagai pakan imbuhan dan dapat menguntungkan inangnya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial pencernaannya. Jumlah sel bakteri asam laktat hidup yang dianjurkan dalam probiotik menurut SMI umumnya berkisar antara 10⁻6 sampai 10⁻8 CFU per gram. Boleh next. Probiotik yang digunakan dalam penelitian kami untuk meningkatkan produksi telur ini ada 4 jenis probiotik, yaitu ada Streptococcus thermophilus, ada Lactobacillus bulgaricus, ada Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium longum. Dan konsorsiumnya itu sudah diformulasikan oleh Prof. Rofita sebelumnya untuk suhu optimum pertumbuhannya untuk Streptococcus 37 sampai 42 derajat Celcius, untuk Lactobacillus bulgaricus 35 sampai 45 derajat Celcius, untuk Lactobacillus acidophilus 35 sampai 38 derajat Celcius, dan Bifidobacterium longum 37 sampai 41 derajat Celcius. Boleh next. Probiotik yang beredar di pasaran kebanyakan dalam bentuk sediaan cair, namun kurang efisien dalam hal penyimpanannya. Di samping itu, pemberian probiotik cair pada ternak susah untuk dilakukan karena bakteri lain lebih besar. Karena probiotik selalu tersisa banyak dan kemungkinan probiotik ditumbuhi oleh bakteri lain lebih besar, sehingga perlu dibuat sediaan dalam bentuk serbuk. Boleh next. Salah satu alternatif untuk pengawetan kultur ini adalah dengan metode spray drying. Spray drying ini merupakan suatu metode pengeringan yang banyak digunakan untuk menghasilkan partikel halus berupa serbuk atau kristal dengan cara mendispersikan larutan ke dalam udara panas dalam bentuk droplet. Tetapi selama proses pengeringan berlangsung, bakteri asam laktat yang
yang sensitif terhadap suhu dan dalam proses penanganan tentunya akan mengalami penurunan. Dengan demikian, untuk melindungi bakteri selama proses spray drying, perlu dilakukan teknik mikroenkapsulasi. Boleh next. Mikroenkapsulasi ini yaitu teknologi untuk menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer sehingga menjadi partikel-partikel kecil yang berukuran mikro. Boleh next. Nah, untuk enkapsulan yang digunakan untuk melindungi bakteri dalam proses pengeringan ini ada dua, yaitu ada maltodextrin dan susu skim. Untuk keuntungan kenapa kami memilih maltodextrin, yaitu harganya relatif murah, mudah ditemukan, dan mudah dalam penanganan proses dibanding penyalut lain. Sedangkan alasan kami memilih susu skim yaitu protein yang terkandung dalam susu skim dimanfaatkan sebagai makanan mikroba dalam bertahan hidup dari proses spray drying tadi, yaitu perubahan suhu lingkungan pada proses mikroenkapsulasi. Boleh next. Objek penelitian yang saya lakukan, boleh next. Objek penelitiannya yang pertama ada ternak percobaan yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu ayam petelur strain Lohmann Brown, fase layer menuju afkir yaitu umur 90 minggu. Untuk langsung percobaannya ini terdiri dari jagung, dedak, konsentrat, top mix, dan mineral makro. Untuk probiotik yang dicampurkan ke dalam ransum dengan keterangan P0 sama dengan 0% probiotik powder, P1 sama dengan 2% probiotik powder, P2 sama dengan 3% probiotik powder, dan P3 sama dengan 4% probiotik powder. Boleh next. Hasil dari penelitiannya bisa dilihat pada tabel produksi telur yang pertama ada dalam 1 bulan penelitian dan tabel produksi telur dalam 1 bulan pasca pemberian probiotik powder. Apabila dilihat dari tabel, ini meningkat seiring dengan pertambahan dosis probiotik powder yang diberikan. Lalu peningkatannya itu sekitar 40 bahkan ada sampai 100% dibanding dari P0 yaitu tanpa perlakuan. Dan 1 bulan pasca penelitian pun produksinya terus meningkat karena ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa pemberian probiotik powder ini akan terlihat apabila pemberiannya sudah melewati 1 bulan. Jadi akan terus bertahan apabila kita hentikan selama 1 bulan. Boleh next. Dan berikut ada tabel berat telur dalam 1 bulan penelitian dan 1 bulan pasca penelitian juga sama. Berat telurnya meningkat seiring dengan pertambahan dosis yang diberikan. Dan pertambahannya itu sekitar 40% hingga lebih dari 100% dibanding dengan tanpa perlakuan. Boleh next. Kondisi pada saluran pencernaan ayam, adanya bakteri asam laktat dari probiotik yang dikonsumsi dalam usus dapat menciptakan suasana asam, sehingga menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam usus halus. Bakteri patogen ini merupakan bakteri penyebab penyakit apabila jumlahnya sudah melebihi batas. Bakteri probiotik seperti Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam usus. Boleh next. Probiotik yang diberikan ke dalam ransum ayam dapat menghasilkan berbagai enzim yang mampu merombak zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut mudah diserap dan akan meningkatkan produksi telur. Boleh next. Nah, apabila dilihat dari bentuk telur, berikut ada dokumentasi bentuk telur sebelum pemberian probiotik powder. Bisa dilihat di sini ada yang bentuknya keriput,
lonjong, ada yang kerabangnya tipis, dan ada yang ukurannya jumbo, ada yang ukurannya kecil. Boleh next? Dan berikut ada bentuk telur pada saat pemberian probiotik powder. Bisa dilihat bentuk telurnya lebih normal, tidak ada yang keriput ataupun lonjong. Kualitas cangkang telur ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi nutrien pada ayam petelur. Cangkang telur dipengaruhi oleh kandungan nutrien ransum karena cangkang telur tersusun atas 95% kalsium karbonat dan sisanya adalah magnesium, fosfor, natrium, kalium, seng, besi, mangan, dan tembaga. Apabila dilihat dari bentuk telur, sebelum dan sesudah pemberian probiotik powder, dapat disimpulkan bahwa kandungan nutrisi dan konsumsi pakan sudah dapat memenuhi kebutuhan pembentukan telur dengan baik. Boleh next? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.